A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits igtanam khamsan qabla al-khamsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla syaqlika wa ghinaka qabla faqrika wa faragaka qabla syaghlika wa hayataka qabla mautika. Sahabat fillah, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali segala jenis lantunan puja-puji serta syukur kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya Allah selalu memberikan kepada kita. Allah selalu mencurahkan karunia serta nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga tidak pernah bosan-bosannya untuk setiap langkah ucapan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Marilah kita hiasi dengan ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, bentuk suatu pujian kepada Allah dan merupakan lambang suatu syukur kita kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita masih sama, bahkan mudah-mudahan Allah tambah hingga esok, lusa, minggu depan, bulan depan maupun tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat ma'assalam lagi tercurahlah pula kepada baginda alam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kemudian salat ma'assalam lagi kepada tabi'in, alim ulama mutaqaddimin, alim ulama mutakhirin, serta alim ulama yang mu'tabar, yang alhamdulillah Allah masih singgahkan satu ataupun dua orang lagi di permukaan bumi ini sebagai syirajam munira, sebagai lampu penerang untuk kita sebagai orang-orang yang kurang dengan ilmu agama. Merekalah tempat kita untuk bertanya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga para alim ulama kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang berkah, umur yang panjang, diberikan kesehatan untuk selalu bisa membimbing kita, memberikan kelezatan-kelezatan nikmat ilmunya kepada kita, sehingga kita bisa meniti kehidupan yang fana ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat i'tiraf dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada sebahagian nasihat yang dikatakan oleh orang. Saya berdiri di sini memberikan sebuah kata-kata nasihat, mungkin sebahagian di antara kita ada yang tidak menerima, ada yang tidak bisa memberikan suatu keyakinan dan lain sebagainya. Tetapi ini ada seorang manusia, basyarun la kal basyar. Dia manusia tetapi tidak sama seperti manusia yang lainnya. Amirun, dia pemimpin, tetapi tidak sama seperti pemimpin-pemimpin lainnya. Ketika nasihat yang dia sampaikan, maka wajiblah untuk kita percaya dan yakini semua itu benar. Siapa dia? Yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang disampaikan kepada kita yakni sebagai umatnya, igtanim khamsan qablal khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara.
Maka nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan kepada kita untuk bisa, ketika kita memiliki 5 perkara ini, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum Allah datangkan 5 perkara yang lainnya yang akan menyebabkan hal yang sia-sia. Mana 5 perkara tersebut? Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Maka ini sesuatu yang paling penting, ini sesuatu yang paling sangat kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitulah layaknya mungkin Presiden pertama kita Insinyur Soekarno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncangkan dunia. Kenapa hanya 10 pemuda yang dipilih? Kenapa hanya 10 orang pemuda yang dicari? Kenapa tidak orang-orang lain, orang-orang tua, orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya, yang sudah lama bergelut dalam bidangnya? Kenapa mesti 10 pemuda? Dikarenakan pemuda adalah tombaknya agama, pemuda adalah generasinya agama. Maka kalau para pemudanya baik, insya Allah kampung tersebut, negeri tersebut, negara tersebut akan baik ke depannya. Begitu pula lah kalau pemudanya dihiasi dengan agama, maka insya Allah agama tersebut akan baik pula ke depan nantinya. Sahabat i'tiraf dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, nasihat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, yakni wasihataka qabla saqamika. Manfaatkan waktu sehatmu sekarang ini sebelum Allah datangkan masa sakitmu nanti. Maka sahabat i'tiraf dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, apakah kita harus menunggu selang masuk ke tangan kita baru kita beribadah kepada Allah? Apakah kita harus menunggu lidah kita untuk tak sanggup kita gerakan baru kita ingin tergesit di hati kita ingin membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya? Apakah tunggu kaki kita lumpuh dulu, duduk di kursi roda, gak sanggup gerak ke sana kemari, barulah kita ada niat di hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kalaulah pada saat itu kita baru ada niat, maka itu merupakan sesuatu hal yang sia-sia. Maka sekarang kita yang diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, jangan tunggu nanti baru sakit ketika kita baru sadar. Tapi sekaranglah, ayo kita sama-sama sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Matan Arba'in. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertepatan hadis yang ke-40? Idza amsaita fala tantadhir sobah. Ketika engkau merasakan waktu sore hari, jangan engkau tunggu waktu subuh. Wa idza asbahta falan tantadhir masa. Dan ketika engkau merasakan waktu subuh, jangan engkau tunggu waktu sore. Khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkan kehidupanmu sebelum datang matimu. Sahabat i'tiraf dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan kekayaanmu, nikmat yang Allah berikan, sedikit harta yang Allah berikan karuniakan di dunia, itu engkau manfaatkan sebelum Allah datangkan kefakiran, kemiskinan dalam kehidupanmu. Sahabat i'tiraf dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah riwayat pernah dikatakan bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Tha'labah, beliau termasuk sahabat yang sangat miskin. Saking miskinnya beliau hanya punya satu pakaian yang ia kenakan, itu pun ganti-gantian dengan istrinya untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam kehidupannya itu beliau minta kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi untuk mendoakan dirinya untuk bisa kaya. Namun sayang seribu sayang, permintaan pertama tidak Rasulullah SAW kabulkan. Apa pesan Nabi yang Nabi sampaikan kepada Tha'labah? Ya Tha'labah, wahai Tha'labah, qalilan tu'addi syukrahu khairum min katsiri la tatiqahu. Sedikit rezeki yang kau miliki sekarang, tetapi itu sanggup engkau syukuri, khairun, itu lebih baik, la katsiri tatiqahu, dibandingkan Allah kasih rezeki kepada kita banyak, namun engkau Tha'labah tak sanggup untuk mengembannya. Dari pesan ini dapat kita tarik sebuah pelajaran, sebuah iktibar bahwasanya bukanlah rezeki itu sesuatu yang kita inginkan, melainkan rezeki itu hanyalah sesuatu yang merasa kita cukupkan.
Maka syukuri apa yang kita miliki. Jangan kita melihat ke atas, namun cukuplah kita selalu melihat ke bawah. Kenapa demikian? Supaya timbul di hati kita rasa syukur yang paling dalam atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sahabat i'tiraf dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat yang disampaikan oleh Nabi yang keempat kepada kita sebagai umatnya ialah wa faraghaka qabla syaghlika. Manfaatkan waktu luangmu, manfaatkan waktu lapangmu sebelum datangnya waktu sempitmu. Kita yang diberikan oleh Allah waktu luang, mari kita pergunakan waktu luang ini dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang berkah. Misalnya suami dengan mencari rezeki yang halal, kita sebagai anak pertama dengan menjadi seorang diri yang bisa memberikan pelajaran kepada adik-adiknya dan lain sebagainya. Apabila ada dikumandangkan sebuah seruan nidha azan, mari kita langkahkan kaki kita untuk menghadiri panggilan tersebut dan menunaikan salat berjamaah bersama. Atau ada diadakan pengajian di tempat kita, majelis-majelis ta'lim dan lain sebagainya, pengajian-pengajian, kajian fikih, tauhid, tasawuf dan lain sebagainya. Mari kita ramaikan, kita hadiri, kita pergunakan waktu kesempatan ini sebelum nanti datangnya waktu yang sempit. Sahabat i'tiraf dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita umatnya yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika. Mungkin ini semua kita udah tahu. Manfaatkan kehidupan kita sebelum datangnya kematian kita. Karena hidup cuma sekali, tidak ada kehidupan dua kali. Hanyalah faham-faham orang-orang tertentulah yang mempercayai adanya reinkarnasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari penyampaian singkat ini dapat memberikan pelajaran kepada kita dan menambah ilmu untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan fitnah, baik fitnah dunia maupun fitnah sosial media. Lebih dan kurangnya, Al-Faqir mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sahabat i'tiraf dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menanamkan iman di dalam hati kita demi tercapainya kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat, yaitu surga yang kita rindu-rindukan. Mudah-mudahan umur yang singkat ini dapat membawa kita ke alam akhirat, yaitu surga yang sifatnya kekal selama-lamanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.